Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala wala wa idza tajanna rabbukum la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum innaka adzabil lasyadid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasari'u ila magfirah. Ittaqullah. 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 Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang senantiasa dimuliakan Allah, alhamdulillah, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini, dalam pagi ini, kita bisa berkumpul di masjid yang kita banggakan ini dalam kondisi sehat walafiat. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang senantiasa dimuliakan oleh Allah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang sangat kemenangan ini, di hari yang sangat berbahagia ini, di hari yang sangat fitri ini, yang dimana kita telah terus berjuang selama 1 bulan untuk mendapatkan la'alakum tattaqun. Mudah-mudahan ibadah kita menjadikan mabrur di sisi Allah selama 1 bulan dengan ibadah-ibadah sunnah, ibadah-ibadah wajib yang lainnya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Takbir bergema di mana-mana, bukan hanya di Nusantara, bukan hanya di Asia, tapi di dunia takbir bergema. Tandanya itu adalah untuk kemenangan-kemenangan bagi kita semua. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang senantiasa yang Allah, mari kita terus bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Terusus nikmat iman dan nikmat Islam, yang dimana keimanan dan Islam itu menjadikan suatu kenikmatan yang sangat besar. Hanya orang-orang yang terpilih saja, hanya orang-orang yang dicintai Allah saja, kenikmatan iman dan Islam itu Allah berikan kepadanya. Dan mudah-mudahan Islam dan iman itu ada di dalam diri kita, tertanam dalam hati kita. Juga tidak lupa mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas 2 nikmat yang dimana kita selalu lupa untuk mensyukurinya, yaitu nikmat waktu dan nikmat sehat. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang senantiasa dimuliakan Allah, tidak lupa salawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa juga kepada keluarganya, para sahabat, sampai pengikutnya kita terus istiqomah untuk mengikuti ajaran-ajarannya. Dan mudah-mudahan kelak nanti di surganya Allah kita bisa berkumpul dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Di hari yang berbahagia ini,
di hari yang fitri ini, tanggal 1 Syawal, kita semua mendapati suatu kemenangan. Allahu Akbar walillahil hamd. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang senantiasa dimuliakan Allah, saya secara pribadi, khatib, akan membawakan tema yang disebut dengan syukur nikmat untuk menghadapi suatu kemenangan. Bagaimana kita untuk mensyukuri kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua, supaya kenikmatan itu menjadikan suatu keberkahan bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi kampung kita. Bukan hanya keberkahan untuk hanya pribadi saja, tapi ada dampak keberkahan ini bagi lingkungan kita semua. Syarat dari itu semua amanu wa taqau, iman dan takwa, maka Allah akan turunkan keberkahan dari langit dan bumi. Bagaimana caranya? Mari kita mensyukuri kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Apalagi dari hari kemenangan ini, bukan hanya pakaian kita baru, bukan harta kita banyak, bukan makanan yang banyak pada hari ini, tapi bagaimana kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Jangan sampai kenikmatan yang Allah berikan menjadi azab. Na'udzubillahi min dzalik. Bisa jadi seperti itu karena kita tidak mensyukurinya nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Di dalam surat Ibrahim ayat 7 yang khatib tadi bacakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ista'adzana rabbukum la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum innaka adzabil lasyadid. A'udzubillahi min dzalik. Sering kita bersyukur dengan lisan. Mudah kita bersyukur dengan lisan. Alhamdulillahirabbil alamin. Orang-orang non-muslim pun mampu ketika bersyukur dengan lisan. Sampai burung beo pun mampu ketika mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah dengan lisan. Insya Allah kita terus kumandangkan. Tapi bukan hanya dengan lisan saja kita bersyukur. Al-Imam Ibnu Qayyim berkata bahwa yang disebut dengan syukur itu ada 3 rukun. Yang pertama, syukur dengan hati, bahwa nikmat ini hanya dari Allah. Tanamkan dalam diri. Jangan sampai ada kemunafikan dalam diri kita. Jangan kita sampai berbangga bahwa semua rezeki, harta hanyalah hasil tenaga kita, sehingga kita lupa terhadap Allah bahwa rezeki dan kenikmatan itu Allah berikan kepada kita semua. Yang kedua, syukur dengan mengucapkan dengan lisan. Alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah, atas segala yang Kau berikan kenikmatan kepada kami. Tidak hentinya lisan ini terus mengucapkan, bertasbih, berzikir kepada Allah. Dan yang ketiga, kata Ibnu Qayyim, bahwa yang disebut dengan rukun yang ketiga yaitu menggunakan nikmat Allah sesuai di jalannya. Secara umum definisi syukur itu adalah menerima apa adanya dari Allah dan menggunakannya sesuai dengan ketentuan Allah. Itu yang disebut dengan definisi syukur pada hari ini. Yang disebut dengan nikmat itu apalagi rezeki tidak dilihat banyak dan sedikitnya. Sedikit dan banyak bukan suatu ukuran untuk kita. Tapi yang paling penting adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya banyak rezeki tapi di dalam diri kita banyak penyakit? Ujian. Mobil banyak, rumah banyak, makanan nikmat. Tapi Allah tidak berikan keberkahan. Kita hanya bisa mencicipi makanan walaupun banyak sedikit saja karena diabetes, karena kolesterol. Mobil banyak, tapi kita belum pernah mengendarainya karena supir kita yang mengendarainya. Motor besar.
Mungkin kita tidak seperti itu. Kita hanya punya motor satu. Manfaatkan untuk hanya beribadah. Kendaraan kita untuk menuju Mardatillah, untuk taklim, ke majelis-majelis taklim, ke tempat-tempat ilmu. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang senantiasa dimuliakan oleh Allah. Di dalam suatu mukadimah, khatib tadi membacakan, kita sering lupa mensyukuri dua nikmat yang padahal kenikmatan itu selalu ada di dalam diri kita. Kita selalu lupa untuk mensyukurinya, seolah-olah itu bukan suatu kenikmatan yang Allah berikan. Selalu kita merasa kenikmatan itu hanya real saja, ada di hadapan mata. Padahal kata Allah dalam surat Ibrahim ayat 7 tadi, ancaman bagi kita ketika kita tidak bersyukur kepada Allah. Ada dua, ketika kita diberikan nikmat oleh Allah, apakah kita mensyukurinya atau tidak? Dan ada dua juga, berkah dan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat apa dua itu yang selalu kita lupa untuk mensyukurinya? Yang pertama, nikmat waktu. Waktu itu adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Kesempatan itu adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Yang kedua, nikmat sehat. Sehat itu adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Tidak semua orang bisa hadir pada hari ini di majelis yang mulia ini, karena dua kenikmatan itu Allah cabut salah satunya. Ada yang kesempatan, ada yang waktu luang pada pagi ini Allah berikan, tapi tidak bisa hadir di forum yang sangat mulia ini karena mereka diberikan ujian penyakit, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak bisa melangkahkan kaki. Padahal peluang waktunya sangat luas bagi mereka. Ada juga yang dimana kesehatan kuat, tidak diuji oleh Allah dengan kesehatannya, tapi tidak bisa hadir dalam forum yang sangat mulia ini, dikarenakan oleh Allah diuji, tidak diberikan kesempatan dan waktu untuk bisa menghadiri dalam forum ini. Allah memberikan kesibukan di luar sana. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang senantiasa dimuliakan Allah, maka kita patut bersyukur bisa berkumpul di masjid yang kita banggakan ini. Dua nikmat kita dapat pada hari ini. Tinggal apa? Mensyukurinya. Kata Ibnu Qayyim tadi, yang pertama, syukuri dalam hati kita. Karena dasar daripada ibadah itu adalah keimanan. Keimanan itu adalah suatu akidah. Akidah itu adalah fondasi. Fondasi itu adanya di dalam hati. Tanamkan dalam hati kita, tancapkan dalam hati kita syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, kita mari bersyukur dengan lisan, alhamdulillahirabbil alamin. Dan yang ketiga, tidak semua orang mampu dengan syukur yang ketiga ini. Mensyukuri dengan bil arkan seluruh tubuh kita. Mensyukuri memanfaatkan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Sehat, waktu Allah berikan kepada kita semua. Dengan lisan semuanya kita mampu untuk mensyukurinya. Tapi dengan kaki, dengan tangan, tidak semua orang mampu. Bagaimana kita mensyukurinya nikmat Allah yang memberikan Allah kepada kita semua? Waktu akan berhenti dan kita akan menyesal ketika kita tidak bisa melihat lagi detiknya jam jarum. Ketika kita ada di bawah bumi, maka di sana penyesalan. Ya Allah, berikanlah hanya 1 detik saja, 1 menit saja. Bangkitkan lagi aku ya Allah, karena aku akan berbuat amal soleh. Penyesalan yang akan datang kepada kita. Aku akan berkumpul dengan orang-orang mukmin di majelis ilmu ya Allah.
Aku akan bersujud dan ruku di masjid ya Allah berjamaah karena aku seorang laki-laki. Di sanalah penyesalan. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang senantiasa dimuliakan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mensyukuri dengan waktu kita menggunakannya dengan 1 detik pun, 1 menit pun, menjadikan suatu nilai ibadah di sisi Allah. Jadikan suatu fasilitas yang kita dapat, yang kita pakai, menjadikan untuk sujud dan ruku kepada Allah. Mensyukuri waktu dengan menggunakannya, kita melangkahkan kaki ke majelis-majelis ilmu. Allah berfirman di dalam Al-Quran bahwa setiap Allah menciptakan manusia dan jin itu hanyalah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata Allah menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali beribadah kepada Allah. Ubudu ilallah. Tidak ada nilai waktu 1 detik pun, 1 waktu pun tidak menjadikan suatu nilai ibadah. Maka manfaatkan oleh kita untuk menjadikan suatu nilai ibadah di sisi Allah. Punya ruang waktu, langkahkan kaki ketika kita sudah pulang kerja ke masjid, berjamaah, sholat maghrib, bangun tidur, subuh, maksimalkan, paksakan, ambil air wudu, langkahkan kaki, manfaatkan, karena kita diciptakan oleh Allah hanya untuk ibadah. Kadang-kadang dimanapun, di masjid manapun, hanya 1 saf saja ketika sholat subuh, 5 orang saja. Yang paling parah lagi, imam menjadi muadzin, imam qomat, imam menjadi imam, dan dia pun menjadi makmum. Naudzubillahi min dzalik. Untung tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala suatu kaum ini. Kemana semuanya para jamaah? Mari kita maksimalkan. Insyaallah di bulan Syawal. Syawal itu artinya adalah peningkatan. Sudah terlihat hari ke-1, ke-2 di bulan suci Ramadan, tarawih penuh. Ke-3, ke-4, ke-5, 10 hari terakhir tetap penghuni terakhir. Jamaah sikukut. Jangan sampai seperti itu. Bagaimana ketika kita mensyukurinya waktu itu, maka jadikan suatu nilai ibadah, karena sudah menjadikan suatu ketetapan perintah dari Allah untuk beribadah kepada Allah. Tidak 1 detik pun, tidak 1 waktu pun. Bagaimana caranya? Apakah saya harus terus diam di masjid? Tidak seperti itu. Seorang pemuda ketika dia sudah ibadah, diam di masjid terus oleh Rasulullah. Pergi kamu, bertaburan lagi di muka bumi. Tapi ketika kita bertaburan di muka bumi, bukan berarti kita melupakan Allah. Tetap Allahu Akbar. Bagaimana caranya? Jadikanlah nilai istirahat kita dengan ibadah. Jadikanlah nilai tidur kita menjadi ibadah di sisi Allah. Jadikanlah kerja kita menjadikan suatu nilai ibadah di sisi Allah. Jadikanlah makan kita, minum kita. Sampai-sampai seorang mukmin itu ketika dia akan masuk ke dalam WC, jadikan nilai ibadah. Selalu berlindung kepada Allah dimanapun kita berada. Bagaimana caranya ketika supaya 24 jam itu menjadikan suatu nilai ibadah? Barang siapa yang berbuat mengerjakan sesuatu tanpa basmalah, maka Allah akan cabut keberkahan. Barang siapa yang sebelum dia melakukan suatu aktivitas dengan mengucapkan basmalah, akan menjadikan suatu nilai ibadah. Awali Allah hadirkan dalam kehidupan kita dengan mengucapkan basmalah. Yang kedua, yaitu kita mensyukuri dengan kesehatan kita. Kita akan merasa bahwa sehat itu sangat mahal ketika kita sudah berbaring di rumah sakit. Ketika di atas kepala kita suatu impusan
Ibu-ibu dan bapak-bapak yang senantiasa ibu Allah, jangan sampai penyesalan itu datang kepada kita. Mari kita makmurkan masjid ini. Insya Allah begitu padatnya penduduk di desa Batu Karut ini, dan insya Allah mudah-mudahan kita dikuatkan, mudah-mudahan Allah berikan suatu kesempatan. Mari kita makmurkan masjid ini dengan taklim-taklim, dengan majelis-majelis taklim, ibu-ibu dan bapak-bapak. Kita manfaatkan kesehatan kita ini untuk terus berzikir kepada Allah. Jangan sampai kenikmatan itu menjadikan suatu azab bagi kita, tapi kenikmatan itu menjadikan suatu keberkahan. Di dalam surat tadi Ibrahim, la in sakartum la azidinakum. Barang siapa yang telah mensyukuri nikmatku, maka Allah akan tambah. Setelah tadi waktu, kesehatan, kita mensyukurinya, Allah akan berikan tambah. Allah akan menambahnya kenikmatan-kenikmatan itu. Usia kita akan panjang, kesehatan kita akan panjang. Allah jauhkan segala bencana dan bala. Ketika kita waktu dimanfaatkan untuk beribadah dan mensyukurinya. Jangan sampai ancaman dari Allah, wala in kafartum innaka azabil lasyadid. Jangan sampai kenikmatan itu menjadi azab bagi kita. Nauzubillahi min dzalik. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang senantiasa diberkahi Allah, secara definisi azab itu adalah suatu bencana kepada diri, kepada keluarga ataupun kepada kaum yang dimana dia telah berbuat zalim kepada Allah. Para nabi terdahulu, kaum-kaumnya diazab oleh Allah karena dia telah membangkang kepada Allah. Jangan sampai azab itu datang kepada kita, kepada kampung kita, karena kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita, bagi mukmin, ketika datang musibah, mudah-mudahan dan jadikan itu menjadikan suatu ujian bagi kita. Hanya bagi peringatan saja dari Allah Subhanahu wa taala, supaya kita akan bertambah lagi keimanannya, dan Allah ingatkan kepada kita. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang senantiasa Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahillah. Mari kita berdoa kepada Allah dengan segala nikmat yang Allah berikan, mensyukurinya di hari yang fitri ini, di hari yang kemenangan ini, kembalinya dalam suatu kefitrahan yang dimana bahwa kita seorang mukmin telah diberikan iman nurul fitrah, modal dari Allah, keimanan, keyakinan kepada Allah. Di dalam surat Araf 172 bahwa kita ini diberikan modal oleh Allah sebelum kita dilahirkan oleh ibu kita. Sebelum kita dilahirkan ke alam dunia, Allah membekali kepada kita suatu keimanan yang disebut dengan imanul fitrah. Modal semua manusia di alam dunia ini, bukan hanya kita. Abu Jahal, Fir'aun, Hitler, semuanya pun mereka, kita semua diberikan modal Allah imanul fitrah. Sebelum kita dilahirkan ke alam dunia dan sebelum ruh kita ditiupkan kepada kita di usia 4 bulan kandungan ibu, mama kita ini disumpah dan dijanji oleh Allah. Kata Allah, apakah engkau yakin bahwa kami ini adalah sebagai Rabb? Qalu bala syahidna.
sadar tidak sadar, tahu tidak tahu bahwa kita itu pernah bersumpah dan berjanji di alam ruh kepada Allah. Qalu bala syahidna. Betul ya Allah, aku bersaksi bahwa Engkau adalah sebagai Rabb, Tuhan kami, Maharaja yang memberikan rezeki. Kita semuanya bersumpah pada waktu itu. Adapun ketika kita lahir ke alam dunia, yang menjadikan orang-orang ataupun manusia itu Majusi, Nasrani, Yahudi, tergantung lingkungan dan orang tua kita. Kefitrahan kita jaga. Insya Allah kefitrahan itu terus oleh Allah dikembalikan lagi pembaharuan dengan datangnya bulan suci Ramadan dan datangnya yang disebut dengan Idul Fitri. Ibadah saum menjadikan suatu tempaan bagi kita. Ibadah saum menjadikan suatu pendidikan bagi kita. Ibadah saum menjadikan suatu kekuatan bagi kita. Hanyalah untuk mengembalikan kefitrahan kita yang disebut dengan imanul fitrah. Pertahankan keimanan kita. Bagaimana cara mempertahankan keimanan, mengembalikan keimanan? Maka kita lurus di dinullah, dinul Islam, aturan Allah, agama Allah. Lurus berjalan di siratal mustaqim. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang senantiasa dengan Allah, mungkin seperti itu yang bisa khatib sampaikan, dan mudah-mudahan apa yang kita punya kita syukuri, tidak menjadikan suatu banyak dan besarnya suatu nilai di sisi Allah, hanyalah keberkahan. Mari kita berdoa kepada Allah sama-sama, mudah-mudahan kita, keluarga kita, kampung kita diturunkan suatu keberkahan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Innallaha wal malaikatu yusallu ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, sayangilah mereka. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami, seperti halnya mereka menyayangi kami. Ya Allah, ya Rabb, berikanlah mereka kekuatan dan kesehatan selalu. Ya Allah, ya Tuhan kami. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami, muliakanlah mereka. Ya Allah, ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami, berikanlah keberkahan kepada kedua orang tua kami. Lindungilah mereka ya Allah dari segala bencana dan ajab. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami, lindungilah kedua orang tua kami yang sudah tidak ada. Muliakanlah dia di alam kuburnya, tinggikanlah derajatnya. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami, jadikanlah diri kami memberikan usrah sosial thayyibah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sehingga diri kami menjadikan suatu diri yang baik. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami, jadikanlah keluarga kami menjadikan suatu usrah thayyibah. Ya Allah, sehingga diturunkannya keberkahan kepada kami. Lindungilah kami, lindungilah istri kami, lindungilah keluarga kami, lindungilah anak-anak kami. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami, berikanlah kesehatan, berikanlah kesempatan bagi kami. Ya Allah, ya Rabb, Tuhan kami, jadikanlah kampung ini menjadikan kampung qaryah thayyibah, yang dimana turunnya keberkahan dari langit dan bumi.
Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah anak-anak kami yang anak-anak saleh, yang salihah, menjadikan suatu generasi, menjadikan suatu zuriyah penerus dalam perjuangan kami. Rabbana la tujigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.